Angkat tangan kita. Oh, hatiku rindu
Puji nama Tuhan. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, doa kita. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan
Haleluya. Inilah kerinduan hati kami Tuhan. Inilah doa kami. Engkau pulihkan bangsa kami. Pulihkan negeri kami. Pulihkan Tuhan. Pulihkan dan pulihkan. Pulihkan semua. Pulihkan keadaan kami. Pulihkan iman kami. Pulihkan kesehatan kami. Pulihkan iman kami Tuhan. Biarlah pemulihan yang dari Tuhan akan senantiasa kami rasakan selalu. Terima kasih Allah, terima kasih. Engkau Allah yang baik. Saat ini Tuhan kami siap diberkati Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami siap melakukannya. Kami siap diberkati Tuhan. Kami siap dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih urapan-Mu tercurah atas kami. Kami serahkan semuanya ini, awal hingga akhir. Penyampaian firman-Mu pada saat ini, kami serahkan semua di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, merdeka, merdeka, Indonesia, Indonesia, maju. Puji Tuhan, tepuk tangan buat bangsa kita yang akan merayakan 17 Agustus. Saat ini kita menyambut kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun. Luar biasa saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita bersyukur kalau saat ini, hari ini kita bisa bernafas. Itu oleh karena berkat dan kemurahan Tuhan, amin. Kita bisa melakukan segala sesuatu hari ini. Kita bisa menghirup udara, itu karena berkat Tuhan yang begitu luar biasa. Oleh karena itu saat ini mari kita akan membuka Alkitab kita. Di dalam 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18. 2 Korintus 3 ayat 17 dan 18 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tanggal 17 Agustus, hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita. Dan tahun ini kita memperingati hari ulang tahun yang ke-75 tahun. Luar biasa. Kita sudah lama memperingati yaitu kemerdekaan bangsa kita ini. Kita sebagai bangsa Indonesia, kita patut bersyukur kalau bangsa kita sudah merdeka, amin. Bangsa kita sudah merdeka. Kalau kita melihat arti kemerdekaan, kalau menurut bahasa Melayu, di situ arti merdeka itu bebas, tidak berselubung, bebas. Kita akan melihat kalau bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti merdeka itu adalah bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Berdiri sejak tanggal 17 Agustus 45. Dan juga tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Bebas, merdeka. Bangsa kita merdeka. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bangsa Indonesia sudah merdeka 75 tahun. Bukan berarti
Kalau bangsa kita ini sudah merdeka, kita akan enak-enakan atau kita akan semaunya sendiri karena kita sudah bebas, karena kita sudah merdeka. Melakukan apa saja semau kita sendiri, bukan seperti itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita melihat kita sebagai bangsa Indonesia, kalau kita melihat tema tahun ini, tema kemerdekaan tahun ini adalah Indonesia Maju. Indonesia Maju. Memang seharusnya Indonesia itu harus maju. Amin. Indonesia harus maju. Masyarakat Indonesia harus maju. Kita semua harus maju. Itu memang seharusnya kita semua harus maju di dalam segala bidang. Di dalam segala bidang. Untuk mencapai ke Indonesia maju, kita masyarakat harus bersama-sama memajukan. Tidak hanya kita berserah kepada pemerintah, tidak. Tetapi kita semua masyarakat Indonesia, kita akan maju bersama-sama, dipimpin oleh pemimpin kita. Para pemimpin-pemimpin kita, baik itu dari pusat sampai ke daerah-daerah, sampai di daerah kita, desa kita. Kita akan memajukan bersama-sama. Jangan menjadi kritikus-kritikus yang tidak bermutu. Tetapi kita akan bersama-sama, di mana kita akan memajukan untuk daerah kita, masyarakat kita, lingkungan kita, negeri kita, memajukan. Bagaimana caranya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengisi kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan, cara kita memajukan bangsa Indonesia, negeri kita, daerah di mana kita tinggal, kita mengisi kemerdekaan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, sesuai dengan talenta kita masing-masing. Orang yang menjadi petani yang baik. Menjadi pegawai yang baik. Menjadi pekerja yang baik, yang jujur, yang disiplin, dan lain sebagainya. Memajukan bangsa kita, mengisi akan hal-hal yang baik, yang positif, tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada, yang kita miliki masing-masing. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, aku ki masyarakat tidak bisa apa-apa. Pasrah aja. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang tidak baik, kita ikut demo, yaitu protes. Kita ikut mengkritisi, apalagi sekarang di media sosial. Kita tidak seperti itu. Bagaimana caranya kita memajukan bangsa kita, daerah kita masing-masing? Itu adalah arti kemerdekaan. Arti kemerdekaan. Poin yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arti kemerdekaan. Kalau tadi kemerdekaan secara fisik, ya, merdeka bebas dari penjajah, bebas dari yaitu ikatan-ikatan, yaitu yang membelenggu kita. Tetapi saat ini, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arti kemerdekaan sejati, arti kemerdekaan rohani, artinya bebas dari dosa. Tadi bebas dari penjajah, bebas dari tekanan, bebas dari aturan-aturan penjajah. Kita tertekan, kita susah, mengalami kesusahan dan lain sebagainya. Tetapi kita secara rohani, arti kemerdekaan secara rohani, kita dibebaskan dari belenggu dosa. Dibebaskan dari belenggu dosa. Manusia sudah jatuh di dalam dosa sejak Adam dan Hawa.
dosa merajalela, dosa beranak cucu, dosa bertambah-tambah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dan upah dosa adalah maut, upah dosa adalah binasa, upah dosa adalah hukuman, upah dosa adalah penderitaan, upah dosa adalah hukuman kekal, upah dosa adalah neraka. Tetapi oleh karena karya Allah yang besar, Allah sangat mengasihi isi dunia ini. Allah sangat mengasihi manusia, termasuk kita semua. Allah sangat mengasihi. Allah tidak menginginkan kita binasa. Allah yang Maha Agung datang turun ke dunia menjadi korban yang sempurna. Dia harus mati di kayu salib menggantikan kita orang yang berdosa. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mengenang pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa, siapakah kita yang dikasihi oleh Tuhan? Kita adalah orang berdosa, kita adalah banyak kekurangan dan kelemahan, tetapi Allah yang Maha Kasih sangat mengasihi kita. Kita bersyukur dan bersyukur. Oleh karena itu Allah sangat mengasihi, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Kita patut bersyukur saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan sang sumber dari segala sesuatu. Oleh karena itu, kita sebagai umat Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur kita memiliki Yesus yang begitu luar biasa. Kemerdekaan secara rohani. Tuhan sudah membebaskan kita dari belenggu dosa. Semuanya ini oleh karena karya Allah yang memerdekakan kita. Karya Allah, bukan usaha kita, bukan kekuatan kita, sehingga kita ini bebas dari dosa. Bukan karena kebaikan, bukan karena kita melakukan sesuatu yang baik, tetapi anugerah Tuhan, pemberian Tuhan, kasih karunia Tuhan. Kita patut bersyukur, karya Allah yang memerdekakan kita. Kita telah dimerdekakan dari belenggu dosa. Kalau kita melihat Roma 7 ayat 6, di situ dikatakan, tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh, dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Kita dibebaskan, kita dimerdekakan dari belenggu dosa. Hukum Taurat itu adalah hukum yang harus umat Tuhan itu taati. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia juga membuat manusia ini menderita juga. Tetapi Allah yang begitu luar biasa menjadi korban yang sempurna. Kita patut bersyukur saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita dimerdekakan dari ikatan-ikatan yang membelenggu kita. Ikatan-ikatan apa? Ikatan-ikatan kuasa kegelapan, ikatan-ikatan perdukunan, ikatan-ikatan keyakinan kepada nenek moyang, kepada tradisi-tradisi nenek moyang. Kita dibebaskan dari ikatan-ikatan kebiasaan yang jahat, kebiasaan-kebiasaan yang jelek. Kita berbohong, itu juga ikatan yang membelenggu kita. Kelicikan, bicara kotor, bicara kasar, ya suka maki-maki, suka marah. Itu adalah ikatan-ikatan. Kita harus sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan, kita harus buang jauh-jauh segala ikatan-ikatan itu. Karena apa? Yesus sudah memerdekakan. Yesus ada di dalam hati kita yang sudah
memimpin kita, sehingga Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Kita telah dimerdekakan dari ketakutan. Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Tuhan memberikan roh keberanian, iman yang kuat. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat berita-berita sangat mengerikan, sangat mengerikan. Secara manusia kita merasakan ketakutan. Bahkan di dalam yaitu instansi-instansi tidak boleh ini dan itu. Tetapi kita tahu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus taat akan aturan-aturan pemerintah. Jaga kesehatan kita. Istirahat yang cukup. Kita akan selalu menjaga kebersihan kita. Seperti ibadah kita saat ini. Sesuai dengan protokol yang ada. Datang dalam keadaan sehat. Kalau sakit tidak usah datang. Harus dalam keadaan sehat. Kalau saudara ibadah tidak kuat, mungkin aku kok ngeluh. Gak apa-apa saudara. Saudara pulang dan lain sebagainya. Intinya kita supaya kita ini tidak mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi kita menghadapi segala situasi yang ada. Kita akan hadapi dengan kekuatan Allah. Amin. Dengan kekuatan Allah, dengan kuasa Allah, dengan situasi seperti ini justru kita akan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita berserah kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong keadaan bangsa kami, Tuhan tolong keadaan lingkungan kami, Tuhan tolong keadaan kota kami Tuhan. Engkau akan halau, Engkau akan pulihkan keadaan kota kami. Kita akan terus berdoa, berdoa, berdoa. Bukan kita hadapi dengan ketakutan, tetapi kita hadapi dengan iman. Iman tidak ngawur, tetapi iman berserah kepada Tuhan dengan segenap hati. Karena apa? Sumber dari segala kekuatan, sumber dari kesehatan, ada berasal dari Tuhan, amin. Berasal dari Tuhan. Kita harus jaga kesehatan kita, tetapi jangan takut keterlaluan. Kalau takut keterlaluan, membuat imunitas kita ini turun. Dan apa yang kita takutkan itu akan terjadi. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita harus memiliki keyakinan yang penuh. Allah kita akan senantiasa melindungi kita. Allah kita adalah yang senantiasa membentengi kita. Kalau memang Tuhan izinkan, berarti memang kita ini sakit. Tetapi kita akan terus berdoa. Biarlah Tuhan akan selalu melindungi, membentengi, memulihkan kita. Iman kita, semangat kita. Kenapa kami selalu mendorong? Jangan sampai iman kita ini dingin. Kalau iman kita dingin, segala sesuatu yang kita lakukan, kita akan mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita. Bukan mengandalkan Tuhan lagi. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah memerdekakan dari belenggu ketakutan. Allah membebaskan dari belenggu kebinasaan. Seharusnya kita sebagai orang yang berdosa, kita harus dibinasakan oleh Tuhan. Upah dosa adalah maut, upah dosa adalah kebinasaan, upah dosa adalah penderitaan. Kita dibebaskan dari kebinasaan melalui pengorbanan Tuhan. Dan seterusnya. Karya Allah yang kedua, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena kita sudah dimerdekakan, apa yang akan kita alami, apa yang kita akan rasakan, apa yang kita alami di dalam hasil dari kemerdekaan,
kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa, adalah kebahagiaan. Berkat kemerdekaan itu yang kita rasakan adalah kebahagiaan. Sukacita, damai sejahtera. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan. Bukan karena kita memiliki uang banyak. Memang uang kita perlukan. Tetapi uang, harta benda tidak membuat kita ini bahagia. Memang sangat kita perlukan. Tetapi ingat, tidak membuat bahagia. Yang membuat bahagia kalau kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita sudah dibebaskan dari belenggu dosa. Itulah kebahagiaan orang yang telah dibebaskan. Selanjutnya kita mampu melihat kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam diri Yesus Kristus. Kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 6, di situ dikatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Terang Allah bercahaya dalam diri Yesus. Kalau kita bandingkan di dalam Yohanes 17 ayat 24, ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ini doa. Kemuliaan Allah yang dinyatakan di dalam diri Kristus juga dinyatakan di dalam diri kita, saudara dan saya. Amin. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam diri Yesus dan juga dinyatakan dalam diri kita sebagai orang percaya. Begitu luar biasa berkat kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Selanjutnya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa berkat apa juga, dampak apa kita ini setelah dibebaskan dari belenggu dosa. Musa adalah sangat menghormati Tuhan. Di saat Tuhan memanggil, di saat Tuhan ini akan berbicara, Musa menanggalkan segala beban yang ada. Segala sesuatu yang menyelubungi, artinya Musa di saat akan menghadap Allah, Musa selalu menguduskan, menyucikan diri. Sehingga saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, artinya Musa sangat menghormati Allah, sangat menghargai Allah. Musa adalah yaitu sangat menyadari bahwa Allah itu adalah Maha Kudus, Maha Suci. Sehingga dia harus datang dengan kesucian, dengan kekudusan. Sehingga di saat Musa ini datang kepada Allah dengan melepaskan beban-beban yang ada, yang menyelubungi. Di situ saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Tuhan berbicara apa yang terjadi, Musa wajahnya bersinar. Coba kita akan baca di dalam Keluaran, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Di dalam Keluaran pasal 34 ayat 34 yang berbunyi demikian. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, tanggalkanlah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Ayat 35, apabila orang Israel melihat
kulit muka Musa bercahaya. Maka Musa menyelubungi mukanya dengan sampai ia masuk menghadap untuk berbicara kepada Tuhan. Ada dampak. Dampak. Orang yang menghormati Allah. Orang yang menghargai Allah. Maka kemuliaan Allah terpancar atasnya. Itu semua juga bisa kita alami. Saudara dan saya, kalau kita ini sungguh-sungguh menghormati Allah, amin. Kita sungguh-sungguh menghormati Allah, maka kita kelak akan melihatnya. Kemuliaan Allah akan terpancar di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak patut kalau kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita ini suka menyakiti hati orang, kita suka melukai hati orang. Muka kita ini seperti pepaya. Kita tidak patut. Karena apa? Allah adalah maha luar biasa. Kemuliaan Allah akan terjadi atas hidup kita. Sehingga kehidupan kita menjadi berkat. Masih melihat saja sudah diberkati orang lain. Amin. Diberkati, apalagi ucapan kita, kata-kata kita menjadi berkat. Puji nama Tuhan. Selanjutnya pengalaman Musa terbatas, namun bagi kita kemuliaan itu akan makin bertambah-tambah. Dalam kemuliaan yang semakin besar karena pengenalan akan Tuhan juga semakin besar. Kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 3 ayat 2, saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaan yang sebenarnya. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengenal Tuhan. Tidak hanya sekedar kita ini mengenal Tuhan, tetapi akan bertambah dan bertambah. Otomatis saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita bertambah-tambah, maka ada perbedaan yang luar biasa. Kita akan masuk di dalamnya. Kehadirannya nyata bagi orang yang telah dimerdekakan. Kehadiran Allah nyata di dalam kehidupan kita. Orang yang dimerdekakan. Saya berbicara orang yang dimerdekakan. Kehadiran Allah itu nyata bagi orang yang dimerdekakan. Artinya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pasti orang yang sudah dimerdekakan atau orang yang merdeka pasti ada perbedaan. Apa perbedaannya? Berubah, amin. Berubah, ada perubahan. Kalau dulu suka menghina, kalau dulu suka meremehkan, kalau dulu suka menyakiti, kalau dulu suka ngomong nyelakit, tetapi karena sudah dimerdekakan, dia menjadi berkat setiap ucapannya, menguatkan, memberikan harapan, kekuatan, dan kemenangan. Ada perbedaan, berubah. Yang dulu sombong sekarang rendah hati. Kalau dulu jahat sekarang berubah menjadi baik. Kalau dulu egois sekarang murah hati. Ya, kalau dulu yaitu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berpikiran selalu negatif kepada orang. Tetapi karena sudah dimerdekakan, maka dia bisa mampu menahan diri. Mampu menahan diri dan juga mampu memahami. Tidak berpikiran negatif, tetapi kita akan terus dalam pimpinan Tuhan. Ada perbedaan orang yang sudah dimerdekakan. Oleh karena itu, biarlah peringatan kemerdekaan ini akan memacu kita.
Tidak hanya bangsa kita yang sudah merdeka, tetapi kita semua yang sudah dimerdekakan. Kita akan menjadi semakin hari di dalam kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Memang itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema bangsa kita, kemerdekaan Indonesia maju. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita maju bersama Kristus, amin. Maju bersama Kristus. Mari kita akan maju bertumbuh di dalam Tuhan. Sehingga kita akan terus menjadi serupa dengan Tuhan. Tidak gampang saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita menjadi serupa dengan Tuhan tidak gampang. Perlu kekuatan Allah, perlu kuasa Allah. Perlu kita terus berjuang supaya meraih apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Kita akan menjadi berkat, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam sikap kita, di dalam tutur kata kita, di dalam tingkah laku kita. Kita menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Puji nama Tuhan, biarlah renungan firman Tuhan pada saat ini akan terus mengobarkan semangat kita, supaya kita akan terus berjuang di dalam kemerdekaan. Kita akan maju di dalam Tuhan. Segala ikatan-ikatan yang membelenggu kita, biarlah Tuhan minta kekuatan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, supaya kita dibebaskan dan kita menjadi orang-orang pemenang. Puji nama Tuhan. Kita akan pujikan satu pujian. Kami umat-Mu merendahkan diri. Kita akan pujikan pujian ini. Biarlah pujian ini akan terus menguatkan kita. Terus mengobarkan api roh. Mungkin yang sedang padam dikobarkan kembali semangat kita. Iman kita yang mulai padam kita akan bakar kembali. Biarlah kita akan terus bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan. Sehingga kemerdekaan yang sejati, kemerdekaan rohani akan kita alami. Tidak hanya kita mendengar, tetapi kita alami secara pribadi. Sehingga kebahagiaan yang luar biasa kita akan rasakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jauh. oleh anugerah-Mu, Oleh anugerah-Mu, rasakan hadirat Tuhan. Kita patut bersyukur saat ini. Tuhan sudah memerdekakan kita. Jangan mau belenggu-belenggu. Ikatan kuasa kegelapan itu masih membelenggu di dunia. Tapi biarlah kemerdekaan yang sejati akan kita alami. Minta kekuatan Allah supaya Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memampukan kita supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Haleluya.
terus mendorong kita supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan terus mengandalkan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Dalam pemulihan yang Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Amin. Terima kasih. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Allah kita adalah sumber dari segala sesuatu. Allah kita sanggup memulihkan segala sesuatu. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada diri saudara-saudara. Katakan kepada Tuhan dengan segenap hati, Tuhan, Kau pulihkan kami. Pulihkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, pulihkan kota kami, desa kami, pulihkan keluarga kami, pulihkan keadaan kami. Mungkin saat ini saudara-saudara dalam keadaan sakit, yakinlah bahwa Tuhan sanggup memulihkan dengan sempurna. Tuhan menjadi korban yang sempurna karena mengasihi kita. Menjadi korban yang sempurna. Yakinlah Tuhan sanggup memulihkan keadaan saudara. Mungkin saudara ada pergumulan yang begitu berat. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Kau pulihkan. Engkau sanggup memulihkan keadaan kami. Engkau sanggup memulihkan keluarga kami. Engkau sanggup Tuhan memulihkan apapun keadaan kami saat ini. Tuhan sanggup memulihkan. Mari kita akan pujikan pujian saat ini. Ini merupakan suatu doa kita. Biarlah ini akan terus terjadi atas kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Mencari wajah-Mu
diberkati oleh Tuhan. Kami semua sudah dipulihkan oleh Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan akan terus menyertai dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami pulang akan membawa sukacita yang dari Tuhan. Karena Tuhan sudah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini Engkau sudah memberkati ibadah baik pagi maupun sore, di mana kami telah Engkau merdekakan baik secara fisik maupun rohani, di mana kami tidak perlu lagi takut kepada situasi keadaan, karena kami punya iman, karena iblis selalu menabur ketakutan, iblis selalu bikin masalah, iblis selalu bikin kami cemas dan khawatir, tetapi kedatangan-Mu selalu membawa kelimpahan. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau telah memberkati kami ibadah dalam new normal, sekaligus memperingati hari kemerdekaan RI yang ke-75. Kami mengucap syukur atas semuanya. Tuhan, kami terus berdoa supaya kiranya bangsa kami yang saat ini di rudung duka, Engkau akan segera bangkitkan kembali, tidak berlarut-larut dalam duka. Engkau akan menolong para pemimpin kami, Engkau akan melindungi bangsa kami, Engkau juga akan segera singkirkan pandemi ini di bumi Indonesia, supaya masyarakat Indonesia kembali beraktivitas dengan baik. Karena kami tahu dengan adanya pandemi ini, banyak program tidak berjalan, banyak usaha macet, banyak pekerjaan Tuhan tidak berjalan seperti biasa, sekolah dan tidak bisa berjalan. Karena itu kami berdoa supaya kiranya Engkau akan segera pulihkan kembali bangsa kami ini, pulihkan kembali negeri kami ini, pulihkan dan pulihkan. Kami tidak lupa juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini dalam masa pemulihan. Seperti Putini yang baru pulang dari rumah sakit, Cesa juga yang baru pulang dari rumah sakit, dan anak-anak-Mu yang lain yang saat ini sedang dalam masa pemulihan. Roh Kudus, jamah mereka, berkati mereka, sembuhkan mereka dengan sempurna, sehingga mereka tidak terganggu oleh karena sakit. Karena kami tahu kesejahteraannya adalah ada di dalam tangan-Mu, karena hanya Engkau-lah yang memberkati mereka. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan daripada umat-Mu, berkati segala usaha ternak dan juga pertaniannya, berkati perdagangannya supaya lancar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita akan menyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Haleluya Yesus. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tangan-Ku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Ku, selamanya Kau hebat
kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah raya yang kedua ini. Kami tidak lupa berdoa untuk anak-anak-Mu yang melayani pada hari ini. Terima kasih. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini. Bapak, Ibu, Saudara, angkatlah kedua tangan. Oleh karena kemurahan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus, ulanglah saudaraku, karena mulai dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus kami berdoa, yang hari ini yakin diberkati Tuhan Yesus katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.